Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi forum Kopi Hangat dimanapun berada, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali secara online untuk mendiskusikan salah satu tema atau kajian penting dalam studi Islam, yaitu tentang maqasidus syariah dalam pandangan seorang mufassir, ahli tafsir yang juga dikenal al-usuli, pakar usul fikih, yaitu beliau adalah Ibnu Ashur yang meninggal tahun 1973. Nah, diskursus tentang maqasidus syariah ini sebenarnya benih-benihnya itu sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Tapi kemudian dalam studi usul fikih, bahwa yang dikenal sebagai penemu atau penyusun maqasid syariah ini secara komprehensif, secara lengkap menjadi disiplin keilmuan, itu pada zamannya Al-Imam Asy-Syatibi. Nah, di era kontemporer ini ada seorang ulama dari Tunisia bernama Ibnu Ashur. Insya Allah inilah yang akan menjadi kajian kita pada pagi ini, yang akan dipandu, ya bukan dipandu, tapi akan nanti yang akan presentasi adalah Dr. Abdul Rahim. Sebagaimana beliau kita kenal adalah sosok yang sangat senang mengkaji ilmu maqasid syariah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai diskusi, kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum kita diskusi juga, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang apa itu forum diskusi kopi hangat. Forum Kopi Hangat ini adalah forum kajian dan diskusi yang menitik beratkan pada pembahasan tentang pendidikan dan politik Islam. Forum kajian ini bertujuan mewujudkan keterbukaan wawasan, perubahan paradigma, serta sekaligus ikut berkontribusi pada upaya-upaya mengakhiri masa transisi umat yang berkepanjangan menuju kematangan dan kedewasaan. Sehingga umat Islam yang menjadi
mayoritas di negeri ini menjadi kekuatan real, menjadi kekuatan yang nyata dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam, selanjutnya waktu saya berikan kepada Dr. Abdul Rahim, ya maksimal jam 6 lah maksimal ya, biar nanti kita lebih banyak diskusinya ya. Silakan Dr. Abdul Rahim. Ya, terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Muzaffar, kemudian guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ngopi bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya memberikan keberkahan aktivitas kita, keberkahan ilmu kita, dan semua yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema tentang Ibnu Ashur, tentang Ibnu Ashur ini adalah tema yang sangat luas, karena beliau bisa dikatakan seorang alim, tokoh yang mausu'i. Beliau mengkaji banyak bidang, dan di antara bidang yang beliau geluti itu adalah terkait dengan usul fikih, terkait dengan tafsir, dan terkait juga dengan lughah, pendidikan, ilmu pendidikan. Dari karya-karya beliau kita menemukan bahwa beliau ini bukan hanya seseorang yang mendalami atau spesialis di bidang tertentu. Terkait profil beliau, tadi disebutkan oleh Ustadz Rahman, beliau itu lahir pada tahun 1879. Sebagian tidak dituliskan, mungkin karena faktor di zaman itu masalah pendataan, dan itu tidak seperti saat ini begitu. Tapi ini di karya tahqiq yang ditulis oleh Muhammad At-Tahir Al-Maisawi. Beliau lahir pada tahun 1879 atau 1296 Hijriah, dan meninggal dunia pada tahun 1973. Ini terkait dengan beliau, berarti usianya cukup panjang ya. Sekitar berapa ini? Sekitar 80 sekian tahun ya. Jadi kalau kita lihat juga, ini bertemu juga dengan sejarahnya Malik bin Nabi. Berarti kalau kemudian Malik bin Nabi itu membahas tentang penjajahan Perancis, dan ternyata kalau kita juga lihat di profilnya Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur, itu juga termasuk salah satu sosok yang masuk dalam gerakan Islah. Beliau termasuk di antara ulama yang pemikirannya kalau kita bahasakan dengan istilah pemikiran progresif, kalau dalam pengertian gerakan Islah, perbaikan, dan banyak kritik-kritik yang beliau sampaikan terkait dengan perkembangan pemikiran dan keumatan yang ada yang beliau saksikan di zamannya. Saya coba share slide ya. Ada beberapa karya beliau yang mungkin menarik untuk bisa kita ikuti selain terkait dengan maqasid. Di antaranya adalah Tahrir wa Tanwir. Ini bisa dikatakan tafsir yang pendekatannya cukup menarik, bahwa kalau kemudian kita ingin mengkaji tentang maqasid syariah ataupun maqasidul Quran, kitab yang ditulis oleh
Syekh Tahir Ibnu Asyur, Muhammad Tahir Ibnu Asyur atau Ibnu Asyur ini, kita tidak bisa lupakan kitab At-Tahrir wa Tanwir. Di antara karyanya berikut adalah Maqasidus Syariah yang insya Allah kita coba bedah diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga beliau membahas satu karya yang terkait dengan Muwatta, ini di bidang hadis. Begitu juga sebenarnya ada beliau karya yang terkait dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lalu karya yang lainnya adalah Alaisa Subhu Biqarib. Ini adalah karya beliau yang membahas tentang dunia pendidikan. Jadi Syekh Tahir Ibnu Asyur ini sebagai Syekh Jami' Az-Zaituna yang ditunjuk sebagai, kalau kita mengenal misalnya ada Al-Azhar, kita mengenal juga namanya yang klasik itu adalah Jami'ah, universitas adalah Universitas Az-Zaituna. Nah, gagasan dan ide Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur tentang pendidikan itu beliau tuliskan di kitab beliau yang berjudul Alaisa Subhu Biqarib. Kritik-kritik beliau terkait dengan praktek keagamaan, pendidikan keagamaan, itu beliau tuangkan di karya ini. Kemudian beliau juga punya karya Tahqiqat wa Anzar fil Qur'ani was Sunnah. Ini seperti catatan-catatan yang beliau tulis terkait problem-problem yang ada di tengah masyarakat. Saya coba baca ini. Menarik juga, Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur itu membahas tentang masalah ini Nabi Khidir. Ini menarik juga. Ternyata beliau di antara pandangan yang beliau kritik di Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur itu adalah bahwa beliau menjelaskan bahwa Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Kemudian beliau juga mengkritik pandangan-pandangan yang selama ini mengagung-agungkan Nabi Khidir seakan-akan Nabi Khidir masih hidup, hadir, dan seterusnya. Jadi beliau juga melihat bahwa ayat surah Al-Kahfi ketika cerita tentang Nabi Khidir itu bukan cerita, maksud dari kisah itu adalah untuk mengekspos sosok Nabi Khidir itu. Jadi memang kita cara berinteraksi dengan kisah Nabi Khidir itu ada sebagian kalangan muslimin yang kemudian seakan-akan menzoom, memperbesar peristiwa Nabi Khidir tapi luput dari maqasid kisah dari Nabi Khidir itu. Begitu juga menariknya yang di dalam kitab ini juga Syekh Muhammad Tahir Ibnu Asyur membahas tentang maqasid dari ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Perdebatan tentang ayat itu, perdebatan tentang bahwa Allah istiwa di langit itu, bersemayam ataukah seperti apa dan seterusnya, perdebatan itu adalah perdebatan yang sangat klasik yang kemudian hari ini masih diperdebatkan juga di sebagian kalangan. Beliau juga membahas di Tahqiqat wa Anzar fil Qur'an was Sunnah. Beliau lebih fokus bahwa ayat itu tujuannya adalah untuk menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara karya beliau. Kemudian juga beliau punya karya yaitu Hasyiah At-Tawdih wa Tashih. Ini adalah syarah kitab At-Tanqih karyanya Al-Imam Al-Qarafi. Beliau juga punya karya-karya yang lain di antara jawaban dengan kitab usul apa itu ya yang ditulis oleh Ali Abdul Razik. Al-Khilafah wa Usulul Hukum ya kalau nggak salah. Usulul Hukmi, Al-Khilafah wa Usulul Hukmi. Al-Khilafah wa Usulul Hukum itu beliau menulis juga jawaban-jawaban terhadap masalah itu. Beliau juga ada karya tentang sosial juga. Jadi ini tidak saya sebutkan semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karya beliau yang menarik tentang Maqasidus Syariah ini bisa dikatakan beliau sebagai salah satu imam dalam ilmu maqasid. Kalau Syekh Raisuni itu menyebutkan imam Maqasid Syariah itu adalah diantaranya Al-Imam Al-Juwaini, kemudian Al-Imam Asy-Syatibi, berikutnya juga Imam Al-Ghazali juga dimasukkan. Kemudian yang termasuk juga adalah selain Al-Imam Asy-Syatibi,
Itu yang melakukan pembaruan terobosan baru terkait maqasidus syariah itu adalah Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur. Jadi ini termasuk salah satu imam dari a'immah maqasidus syariah, imam dari imam maqasid syariah. Tentu penamaan sebagai imam atau penempatan imam itu ada pendekatan baru, ada pola kajian-kajian yang baru yang dilakukan oleh Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur yang berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Nah, sebelum membahas secara lebih mendasar tentang maqasidus syariah, perspektif Al-Imam At-Tahir Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur ini, beliau memberikan kritikan dan beliau melakukan usulan ilmu maqasidus syariah ini sebagai ilmu yang berdiri sendiri terpisah dari ilmu dari ilmu usul fiqh. Karena memang diskursus perdebatannya adalah apakah ilmu maqasidus syariah itu bagian dari ilmu usul fikih ataukah dia ilmu tersendiri dari usul fikih meskipun ada keterkaitan di antara satu dengan yang lainnya. Dan sesungguhnya ilmu di dalam Islam itu kan nggak ada ilmu yang berdiri sendiri, tapi pasti ada keterkaitan. Tahir Ibnu Asyur terhadap karya yang terkait dengan usul fikih ini ada beberapa poin, meskipun tidak saya sebutkan semuanya. Yang pertama adalah usul fikih itu lebih fokus pengkajiannya terhadap lafat-lafat yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam dalalah dari lafat itu apa maknanya, makna dari lafat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kemudian pengkajiannya itu tidaklah kemudian melakukan pendalaman yang jauh terhadap hikmah. Suaranya agak hilang ya, suaranya Mas Rahim. Terhadap tujuan dari makna yang ada di dalam teks itu. Maqasidus syariah di dalam ilmu usul fikih itu ayah dalil. Kayaknya ada gangguan dikit nih suaranya. Terdengar nggak sih? Iya, jelas. Tadi agak sekarang kedengeran. Oke. Silahkan dokter, lanjutkan dokter. Jadi dokter. Yang dilakukan itu adalah HP-nya dijauhkan kali ya, HP-nya. Apa itu demam? Sinyal itu paling ada gangguan sinyal. Pada makna dari audio aja Pak, videonya matiin Pak Abdurrahim, jadi supaya nggak keambil kuotanya. Misalnya tentang aula mastumunis nanya apa? Jadi fokusnya penanya lebih fokus kepada usulan dari Muhammad Tahir Ibnu. Oke. Mas Rahim, off kamera aja Mas. Bentar dulu, jeda dulu. Ada gangguan dikit.
Bentar dulu ya Bapak dan Ibu, ada gangguan nih. Berarti Dr. Rahman aja nih yang bahas dulu. Ya bentar dulu, tunggu. Nanti khawatir saja saya tambahkan tiba-tiba muncul lagi. Gitu. Bentar, kita tunggu dulu. Gangguan. Dengan maqasidus syariah di antara perannya adalah sebagai pelita dalamnya perbedaan di antara ulama. Oke, lanjut. Suara jelas? Jelas. Oke. Kemudian ini fungsi maqasidus syariah. Yang pertama adalah untuk memahami teks, menggali potensi terjadinya pertentangan antar teks, analogi perkara baru terhadap teks yang sudah ada, maksudnya adalah qiyas. Kemudian juga menilai perkara yang benar-benar baru. Ini juga membutuhkan pendekatan maqasidus syariah. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan larangan ataupun perintah atau larangan yang sifatnya ta'abbudi. Kemudian Muhammad Tahir Ibnu Ashur membagi maqasidus syariah ini dalam dua bagian. Kalau kemudian Ar-Raisuni menambahkan menjadi tiga. Yang pertama adalah maqasidus syariah al-ammah, maqasid syariah yang bersifat umum. Ini berlaku untuk semua bagian yang ada di dalam hukum Islam. Jadi ada masuk di wilayah akidah, kalau kemudian masuk di dalam wilayah hukum, masuk di wilayah ibadat, masuk di wilayah muamalat, masuk di wilayah masuk di wilayah munakahat, masuk di wilayah uqubat, masuk di wilayah siasah. Jadi kalau kemudian maqasidus syariah itu masuk di semua, masuk di ibadah dan juga masuk di muamalat dan sebagian besarnya, maka termasuk kategori maqasid syariah yang sifatnya umum. Misalnya maqasid syariah yang terkait masalah keadilan, kesetaraan, kebebasan, kemudian kemudahan, itu adalah bagian al-ukhuwah misalnya. Itu adalah maqasidus syariah yang masuk di dalam semua bagian dari hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Bahkan masuk di dalam masalah akidah, masuk di wilayah muamalat, masuk di wilayah akhlak. Kalau kemudian maqasidus syariah ini kita definisikan semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik itu masalah akidah, masalah akidah, masalah syariah atau masalah akhlak, maka yang sifat umum ini berlaku pada semuanya, masuk di wilayah semuanya. Ada yang bersifat khusus, yaitu masuk di dalam bab-bab tertentu. Misalnya maqasid ini hanya ada di bab muamalat, tidak ditemukan di ibadat. Atau ditemukan dalam ibadat, tidak ditemukan di muamalat. Atau ditemukan misalnya di dalam pernikahan, tapi tidak ditemukan di dalam tidak ditemukan dalam muamalat. Atau ditemukan dalam uqubat, tindak sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar hukum. Atau yang ada ditemukan di bab tentang politik, tidak ditemukan di dalam bab ibadah. Itu masuk dalam kategori maqasidus syariah yang sifatnya per bab khusus. Ada yang maksudnya adalah maqasidus syariah yang sifatnya per item hukum poin. Misalnya maqasid syariah nazar, maqasid syariah khidbah, maqasid syariah sujud, maqasid syariah terkait dengan sholat misalnya, terkait dengan wudhu misalnya, itu termasuk yang lebih spesifik. Bahkan pengharaman babi misalnya, maqasid syariahnya apa? Maqasid syariah makan dengan tangan kanan misalnya, itu yang sifatnya adalah juz'iyah. Contoh-contoh di antara maqasid syariah yang bersifat umum, itu ada yang sifatnya berhubungan dengan fitrah, kemudahan, kesetaraan, keadilan, kemerdekaan, dan yang lainnya. Jadi ini bukan pembatasan, tapi contoh. Kemudian ada maqasid syariah yang sifatnya khusus. Misalnya maqasid syariah berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan muamalat, berhubungan dengan pernikahan, kemudian berhubungan dengan pemberian hukuman bagi mereka yang melanggar hukum, politik, pendidikan, dan seterusnya. Nah,
Kemudian termasuk juga misalnya salah satu contoh yang disebutkan oleh Muhammad Tahir Ibnu Ashur misalnya di dalam Maqasid Muamalat misalnya, bahwa transaksi keuangan, perilaku keuangan itu di antara maqasid syari'nya adalah rawajul amwal, yaitu terdistribusinya harta, penyebaran harta. Jadi Islam itu semangatnya adalah harta itu terus mengalir, tersebar kepada semua pihak. Jadi tidak ada satu pihak yang kemudian menguasai sehingga pihak yang lain tidak mendapatkan. Kemudian wuduhul amwal, bahwa harta itu harus statusnya jelas. Statusnya jelas bahwa harta ini milik siapa dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah penjagaan terhadap harta. Transaksi-transaksi yang disyaratkan di dalam atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam satu transaksi atau larangan-larangan dalam transaksi tertentu itu dalam rangka menjaga eksistensi harta. Kemudian thabatul amwal. Thabatul amwal ini statusnya dia itu milik si fulan atau milik si fulan. Ketetapan harta. Jadi status yang tetap pada satu pihak tertentu ini terkait juga dengan salah satu maqasidus syariah. Kemudian yang kelima adalah al-adlu fil amwal, tentang keadilan. Contohnya misalnya judi itu kenapa dilarang? Karena ternyata berseberangan dengan keadilan. Kenapa transaksi gharar itu juga dilarang? Karena juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Nah, mungkin ini terkait dengan slide, mungkin secara sebagai penutup, terkait dengan Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur juga membahas tentang maslahat. Selama ini kan kita kalau mengenal maqasidus syariah, yang kita kenal itu adalah al-maslahat al-khamsah atau ad-daruriyat al-khamsah. Menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal, kemudian menjaga kehormatan dan menjaga harta. Jadi ternyata ini hanya sebagian. Jadi ini hanya kalau Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur ini memasukkan dalam maqasid ammah. Jadi ini hanya sebagian dari sebagian maqasid syariah, maslahat dari maqasid syariah yang syariah itu hadir. Ternyata ada maqasid syariah yang lain yang tidak disebutkan di dalam ataupun yang tidak masuk di dalam kategori yang disebutkan itu tadi. Misalnya Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur juga mengatakan maqasid syariah itu ada yang qat'iyah, yang qat'i, dan ada yang dhanni, yang sifatnya dhanni. Yang qat'i berarti disebutkan secara spesifik dan disepakati, dan ada yang dhanni misalnya hasil ijtihad pembacaan terhadap teks-teks yang ada dalam Al-Qur'an. Bahkan ada juga maqasid yang dimaksud maqasid wahmiyah. Jadi maqasid yang sebenarnya bukan maqasid syariah tetapi ditempelkan, diaku-akukan sebagai bagian dari maqasid syariah. Jadi ada yang qat'iyah, ada yang dhanniyah, dan bahkan ada yang sifatnya wahmiyah. Wahmiyah itu adalah dugaan, prasangka, disangka bahwa ini sebagai maqasid syariah, tapi sebenarnya bukan bagian dari maqasid syariah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mungkin untuk memperkaya dan memperdalam terkait dengan sosok Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur juga dalam karya-karyanya. Mungkin bisa kita lanjutkan dalam diskusi dan sharing. Terima kasih Ustaz Rahman. Fadhal. Cepat nih. Baik, terima kasih Dr. Abdurrahim yang telah memaparkan kepada kita tentang maqasid syariah dalam pandangan At-Tahir Ibnu Ashur. Ya, sebelum kita diskusi ada beberapa hal yang saya catat dari pemaparan Dr. Abdurrahim, bahwa maqasid syariah ini adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam ijtihad. Apalagi ijtihad dalam perkara-perkara yang baru. Karena ijtihad sebagaimana kita ketahui, ada ijtihad itu namanya ibda'i insya'i. Yang kita kenal dengan ijtihad kreatif konstruktif. Yang kedua itu ada ijtihad yang sifatnya intiqai tarjihi, yaitu ijtihad yang sifatnya menyeleksi, memilih pendapat yang pernah ada, yang pernah disampaikan oleh para ulama, kita pilih sesuai dengan yang paling relevan, yang paling maslahat.
Intinya sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama bahwa nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis itu sudah selesai, tidak akan turun lagi, karena ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi itu artinya wahyu itu sudah selesai proses turunnya. Dan untuk menjawab problematika yang muncul di kemudian hari, disitulah para ulama harus menguasai ilmu maqasid syariah dalam menjawab problematika yang dihadapi oleh umat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya buka diskusi, ya. Saya persilahkan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, gagasan, atau kritik dan seterusnya. Ustadz Muzaffar mau menambahkan dulu, Ustadz? Ada nggak Ustadz? Oke. Ikuti dulu tadi saya baik. ini saya terlempar tadi jadi nggak ngikuti. Bu Yaya ya. Ya, ini ada baik, ini Bapak dan Ibu masalah sekalian. di laptopnya. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah sudah ada yang angkat tangan ini. Apa namanya? Dr. Yahya Abdul Rosid. Biar dapat buku maqasid syariahnya. Jadi saya mesti awalun ini tanyanya. Akhirun nggak apa-apa. Awalu wal akhirun. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak narasumber, selalu saja kita ini unggul dalam konsep yang normatif. Selalu saja terjadi kesenjangan antara dasein dan dasolennya. Konsepnya bagus, tapi aplikatifnya kita masih jeblok. Ini satu contoh yang hari ini yang saya alamin. Langsung real soal maqasid syariah, hifdzul mal. Soal minyak goreng aja nih yang saya jualan minyak goreng. Minyak goreng kita yang harga eceran tertinggi 14.000. Saya mau beli dari sumbernya langsung Sinarmas yang katakan ini adalah dalam hal ini saya ingin hifdzul mal, investasi, karena menurut Yasser Auda memelihara harta itu adalah antara lain dengan investasi, harus bernilai sosial. Itu nggak bisa, Pak. Saya harus lewat trader yang penimbun dengan harga menjadi dari Sinarmasnya yang hanya 12.900 menjadi 16.000. Ini fakta ini, Pak. Maksud saya kita bagus konsep hifdzul mal, fungsi sosial, investasi, tapi kenyataannya susah banget. Akhirnya apa? Saya mendapatkannya terus terang aja dari orang NU yang mendapat jatah dari konglomerat itu, dengan pasti di belakangnya dari konglomerat kepada warga NU ini ada sesuatu, maksudnya ada dukungan politik. Ini beneran saya alami hari ini. Saya mau membeli 1.000 dus hanya dapat juga 10 dus. 100 dus saya dikasih hanya 10% daripada jatah. Maksud saya bagaimana konsep-konsep yang bagus, yang indah ini, tapi pada kenyataannya susah banget dilaksanakannya. Konsep tentang, satu lagi, konsep tentang perlindungan agama. Perlindungan agama menurut Ibnu Ashur sebagai pokoknya baru tersebar kepada yang lainnya, yang tadi yang asasiyah, yang ada di situ keadilan, ada di situ memelihara nafs dan lain-lainnya asasiyah. Tapi menurut Yasser Auda malah perlindungan agama itu dengan memberi kebebasan keyakinan. Ini lompat daripada tadi hifdzul mal, lompat sekarang kepada hizbuddin. Menurut Yasser Auda malah perlindungan agama itu tidak hanya dengan
melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, justru harus dilepas dengan perlindungan kebebasan keyakinan kepada yang lain. Ini saya mempertanyakan konteksnya Ibnu Ashur dengan Yasir Auda tentang mencari ilmu. Mencari ilmu adalah, antara lain adalah dengan mencegah orang-orang yang berilmu kita hijrah ke negara orang. Ini hal-hal baru di mana Maqasid Syariah ini dilaksanakan oleh Yasir Auda di Qatar dengan suksesnya Piala Dunia dengan dakwahnya. Pertanyaan inti saya adalah bagaimana merealisir konsep Maqasid Syariah yang bagus secara teori, tapi baru normatif, belum kepada aplikatif. Bagaimana ini? Kekuatan politika, kekuatan ekonomikah, atau bagaimana? Kedua, perkembangan daripada dari Ibnu Ashur kepada Yasir Auda yang terjadi tidak hanya konsep agama, tapi kepada sosial humaniora oleh Yasir Auda. Ini bagaimana relasinya kemudian ke depan? Apakah akan ada konsep-konsep Maqasid Syariah yang baru, yang lebih progresif daripada Yasir Auda? Demikian, terima kasih. Ya, luar biasa semangat dari Pak Yahya nih. Semangatnya, semangat apa ini? Hifdzul quwahnya itu, Ustaz. Oh ya, Betul. Luar biasa ini ya. Yang kurang hifdzul quwahnya, hifdzul sultahnya. Ya, ini apa masukan yang bagus buat kita semuanya sebagai pengkaji Maqasid Syariah. Ya, saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin berbicara. Ya, silahkan teman-teman. Bapak Biasanya habis Buya Yahya Pak Sarjono ini. Enggak harus dipatok begitu. Ya. Enggak apa-apa. Ini saya dulu, enggak apa-apa di. Ya, Dr. Abdurrahim mungkin perlu ditanggapi dulu biar nggak lupa. Iya. Nggak perlu tanggapi dulu apa? Ini jadi begini. Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur ini ya beliau seorang ulama. Kemudian karya beliau ini sebagai upaya menjawab tantangan yang terjadi di zamannya. Dan kalau kita coba baca sejarah beliau, jadi ada satu peristiwa yang unik ini yang disampaikan oleh Muhammad At-Tahir Al-Misawi. Jadi di zamannya Muhammad Tahir Ibnu Ashur itu ada sebagian ulama yang memfatwakan mereka yang merubah kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan Prancis dihukumi murtad dari Islam. Wah. Jadi itu satu fenomena yang sempat rame di zamannya Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur. Ya. Nah, di zaman kita tentu tantangannya berbeda. Maka satu karya yang ditulis oleh ulama di zamannya, kita tidak bisa lepaskan dari situasi yang ada di zaman itu dan upaya ulama untuk memberikan terobosan-terobosan secara ilmiah. Maka di zaman kita, ini adalah tantangan mereka yang hidup di zaman ini untuk menghasilkan terobosan-terobosan baru, di antaranya terobosan tentang Maqasidus Syariah, dengan terus menggali dan mengembangkan ide-ide dan gagasan yang pernah disampaikan misalnya oleh Syatibi, disampaikan oleh misalnya Ibnu Taimiyah, misalnya juga disampaikan oleh Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur, bahkan Raisuni misalnya. Maka bagi kita yang saat ini hidup di zaman kita perlu melakukan eksplorasi dan pengembangan secara terus-menerus, karena sesungguhnya Maqasidus Syariah itu ada, Maqasidus Syariah itu ada, tetapi bisa jadi pengetahuan kita terhadap Maqasidus Syariah itu ada yang keterbatas, ada yang diketahui di satu zaman dan belum diketahui oleh zaman yang lain. Nah, oleh karena itu, terkait dengan kesenjangan tadi yang disampaikan oleh Dr. Yahya tadi, itu kenyataan itu bukan hanya terjadi di zaman kita,
Tapi juga terjadi mulai di zaman, misalnya di zaman Utsman bin Affan, zaman Ali bin Abi Thalib, zaman Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, bahkan di zaman Turki Utsmani, zaman penjajahan Indonesia, zaman penjajahan dunia Islam hingga saat ini. Oleh karena itu memang itu kan gini. Jadi antara kenyataan, ini kan kenyataan, kemudian ada harapan, idealisme, itu kan ada jarak. Nah, ini tugas kita bersama untuk mendekatkan jarak antara kenyataan yang saat ini ada dengan idealisme. Dengan idealisme. Kalau di dalam kajian maqasid ini masuk di dalam wilayah fiqh tanzil. Fiqh tanzil itu bagaimana norma-norma yang ada, ide-ide yang ada, gagasan-gagasan yang ada, maqasid syariah yang ada yang kita gali dari hukum-hukum itu, bagaimana kemudian diturunkan di dalam produk-produk teknis praktis yang ada di lapangan. Itu ranahnya adalah fikih tanzil, bagaimana menurunkan satu ide norma-norma yang ada dalam ruang realita berdasarkan situasi keadaan yang ada. Maka itu tantangan kita, dan sesungguhnya wilayah perjuangan kan ada di situ. Kalau kemudian suatu zaman orang hidup di zaman tidak ada kesenjangan antara antara idealisme dengan kenyataannya, berarti dia nggak ada tantangan perjuangan. Dianggap saja ini sebagai kesempatan bagi saya, kita semuanya, Dr. Yahya, untuk beristihad, melakukan terobosan-terobosan baru. Bagaimana situasi kesenjangan ini kok kemudian idealnya adalah seperti ini, tetapi kemudian kenyataannya tidak ideal. Lalu bagaimana nilai-nilai norma itu kemudian menyesuaikan dengan situasi, ataupun bagaimana kemudian norma-norma yang ada itu bisa masuk di dalam ruang kenyataan. Nah, salah satu terobosan yang ada adalah terobosannya Dr. Jasir Audah itu. Jadi Jasir Audah menjadikan bahwa maqasid syariah ini bukan hanya dalam ruang lingkup bagi seorang muslim ketika berinteraksi dengan agamanya dalam konteks personal. Jadi Syekh Yusuf Al-Qardawi dan juga Dr. Jasir Audah tentang maslahat yang 5 tadi, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan menjaga harta. Ini seringkali adalah difahami dan prakteknya dalam wilayah personal. Dalam wilayah personal, misalnya saya sebagai seorang muslim, bagaimana menjaga agama saya? Maka saya kemudian belajar agama, maka kemudian saya mendidik agama kepada anak dan keluarga dan seterusnya. Saya meningkatkan pemahaman agama, itu kan menjaga agama dalam konteks personal. Tapi bagaimana kemudian tema menjaga agama ini masuk di dalam wilayah kebijakan publik, yang dimana hidup di wilayah itu ada muslim dan non-muslim. Nah, sebenarnya tentang kebebasan beragama itu ada, kalau tadakhul itu apa ya dalam bahasa Indonesianya? Intervensi bukan? Jadi kebebasan beragama itu bisa masuk dalam maqasid agama, bisa juga maqasid jiwa. Jiwa maksudnya adalah manusia. Jadi misalnya ada orang non-muslim, kita sebagai seorang muslim, misalnya kita mengambil kebijakan bagaimana mengelola kehidupan bersama antara muslim dengan non-muslim, bagaimana mengatur sosial interaksi muslim dengan non-muslim yang ada di negara ini. Kita memberikan ruang mereka menjalankan agamanya. Itu sebenarnya masuk dalam maqasid menjaga agama atau maksud masuk dalam wilayah menjaga manusia, menjaga al-insan, manusia. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu diberikan kebebasan menjalankan agama, sesungguhnya itu bagian dari menjaga karomatul insan. Itu adalah hak dia sebagai manusia, hak itu adalah sebagai pribadi yang meyakini dengan keyakinan yang tidak kemudian dipaksa untuk meyakini keyakinan yang lain. Mungkin itu Dokter ya. Dan itu adalah istihad terobosan baru, dan selama itu tidak bertentangan dengan qat'iyat secara dalam agama tidak masalah. Tapi kalau kita baca itu konteksnya dalam kebijakan publik.
Bagaimana Ya. kemudian 5 maslahat itu masuk di dalam wilayah kebijakan publik, bukan hanya dalam pengertian menjaga agama. Misalnya menjaga jiwa, hifdzun nafs, itu bukan kemudian diartikan menjaga jiwa, tapi dalam pengertian adalah maqasid kemanusiaan. Kemudian tentang hifdzu al-aql, itu bukan dikatakan menjaga akal dalam pengertian akal secara fisik, tetapi juga adalah mencerdaskan. Jadi maqasid mencerdaskan kehidupan berbangsa dan beragama, misalnya kecerdasan warga negara. Menjaga misalnya menjaga kehormatan. Orang itu butuh tempat tinggal sebagai menjaga kehormatan dia, pakaian, sandang pangan dan papan begitu. Kemudian juga tentang masalah menjaga harta tidak lagi didefinisikan dengan mikro akad transaksi, tapi juga dimaknai menciptakan kesejahteraan. Begitu ya mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik. Mungkin saya menambahkan. Menambahkan apa tadi yang disampaikan. Silakan. Ya. Tadi terkait dengan hibdul mal itu kan ada kesenjangan. Bahkan ada gap antara idealita dengan realita. Ya, kalau kita mengikuti diskursus atau perspektif Imam Al-Mawardi, maka kita kuasai dulu instrumennya, yaitu kekuatan, yaitu dengan menguasai negara juga, begitu, Pak Yahya gitu. Karena beliau mengatakan pada tahun 450 Hijriah, beliau mengatakan begini, al-imamatu maudu'atun li khilafatin nubuwah. Jadi politik kekuasaan itu bisa menjadi instrumen untuk menjaga ajaran-ajaran kenabian. Dalam konteks apa? Fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Dalam konteks menjaga negara, menjaga agama, melindungi agama, dan juga memakmurkan dunia. Artinya negara atau kekuasaan itu dalam pandangan Al-Mawardi adalah instrumen untuk menjaga maqasid. Artinya umat Islam juga harus menguasai instrumen negara ini, baru kemudian akan maksimal bisa menerapkan, mengimplementasikan maqasid syariah dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, kan kira begitu kan? Itulah yang dikatakan oleh Al-Ghazali juga kan, tahun 505 Hijriah, bahwa al-mulku wad-din tau aman, agama dan negara itu adalah ibarat dua saudara kembar, fad-dinu aslun wal mulku harisun, agama itu adalah penjaganya atau payungnya, ya. Sementara negara itu atau kekuasaan itu adalah alat instrumen untuk menjaga agama. Kira-kira begitulah. Artinya di sini memang harus gerakannya itu komprehensif, gitu ya. Tidak hanya parsial, tapi bergerak dalam berbagai bidang kehidupan. Itu mungkin tambahan dari saya, ya, dari moderator. Ya baik, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Lain kalau yang menjelaskannya Direktur Maqasidi lain. Bukan, alhamdulillah, makasih ya, makasih. Ya, ya terima kasih ya. Selanjutnya ini sudah ada yang angkat tangan ini, ya Dr. Sita. Bu Sita silakan. Kayaknya Pak Sarjono duluan deh yang raise Pak hand. Sarjono dulu ya. Pak Sarjono duluan aja. Silakan Pak Sarjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali mudah-mudahan tidak membosankan ya. Saya di dalam disiplin keilmuannya adalah di bidang ekonomi dan akuntansi, Pak. Para pendengar semua. Jadi mungkin kalau saya berbicara di bidang itu, tentu akan saya kaitkan dengan materi yang sedang dibahas di sini, yaitu mengenai hifdzul mal. Nah,
seperti kita ketahui bahwa dalam dunia ekonomi yang sekarang ini, bahwa untuk menghitung pajak yang bisa dibebankan negara kepada masyarakat, yaitu berdasarkan laporan keuangan di bidang akuntansi. Nah, ini masalahnya adalah hifdzul mal yang halal dan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk menerapkannya atau cara menghitungnya? Nah, maka kalau kita menggunakan laporan keuangan yang saat ini, itu menggunakan laporan keuangan yang disebut laba rugi, laporan keuangan laba rugi. Nah, di situ nanti di akhir garis penentuannya adalah sebelum dikurangi dengan pajak perusahaan, itu setelah ditarik pajak perusahaan itu dengan laba bersih. Nah, kaitannya dengan akuntansi dan hifdzul mal, maka saya mencoba untuk berijtihad menggunakan formula yang digunakan oleh para tabi'in. Tapi tentu dengan sedikit perubahan, yaitu saya hanya menghitung karena zakat itu dibayar dengan uang untuk zakat perdagangan, maka yang saya gunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kinerja entitas atau perusahaan ataupun organisasi itu adalah dengan mengukur berapa jumlah uang yang setelah dikurangi dengan zakat, yaitu uang yang betul-betul milik manusia yang setelah dikurangi dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala berupa zakat. Maka pada kesempatan ini saya sekali lagi telah merumuskan itu dalam suatu buku yang judulnya bahasa Inggrisnya The True Global Financial Statement. Di situ memang tidak ada kata-kata masalah zakat, karena tujuan dari buku itu adalah untuk sebagai bekal berdiskusi dengan orang-orang bule gitu, dengan orang-orang barat, sehingga saya menghindari Islamofobi orang-orang barat bila akan mengadakan diskusi dengan pendukung konsep itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Sementara ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjono. Ini masukan yang sangat konstruktif ya terkait menjaga harta ini dalam konteks menjaga maqasid syariah yaitu hifdzul mal. Baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Sita yang menyampaikan. Makasih. Makasih Mas Rahman, Mas Rahim. Alhamdulillah ikutan. Ini memang tadi niatnya nggak ikut karena masih batuk, tapi qadarullah bisa ikutan. Ya kalau kita tadi mendengar penjelasan Mas Abdul Rahim, tambah lebih jelas lagi, slide-slide-nya juga tambah lebih menarik ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin luas. Tadi Pak Sarjono juga ada menyebut sedikit Islamofobia. Itu juga yang ingin saya bahas ya. Kalau di masyarakat yang minoritas Muslim seperti di negara-negara Barat, salah paham terhadap syariah Islam itu bisa dipahami lah, karena memang minoritas, kemudian juga tingkat keawamannya tinggi. Tapi yang sebenarnya lebih memprihatinkan juga adalah ketika di masyarakat yang mayoritas berpenduduk Muslim, tapi masih banyak salah paham terhadap syariah Islam, ada semacam ketakutan, fobia, atau juga resistensi ya tentang istilah syariat Islam itu sendiri. Wah, ini mau menegakkan syariat Islam ya. Di banyak tempat langsung ada tudingan-tudingan seperti itu. Karena asosiasi tentang syariat Islam adalah hudud terkait
kisos, ya, hukum potong tangan gitu, hukum rajam. Jadi wah ini Islam ini hukumnya menyeramkan gitu ya, sadis dan seterusnya. Tetapi penjelasan dari Dr. Abdul Rahim tadi atau Mas Rahim itu memberikan penjelasan tentang filosofi syariah Islam itu sendiri, esensinya apa, ya tadi menjaga hifzuddin, hifzul mal gitu ya, hifzul akal, justru untuk kebebasan berpikir, menjaga hak asasi manusia yang mereka kenal sebagai human rights. Jadi mereka teriak-teriak tentang Declaration of Human Rights gitu, padahal mereka ya baru saja gitu menggaungkan, sementara Islam 15 abad silam sudah bicara tentang human rights ya, hak-hak asasi manusia. Tadi kita hifzuddin dan seterusnya. Jadi menurut saya lebih penting umat Islam lebih dulu. Jadi ada hal yang ironis, seperti di Inggris ternyata di London misalnya, uskupnya itu malah yang bicara bahwa umat Islam di London gitu boleh menjalankan syariat Islam sesuai dengan keyakinannya untuk umat Islam itu sendiri gitu. Ya itu di negara yang minoritas, yang kemudian mungkin pemahamannya lebih ini. Tetapi kita lihat di beberapa, walaupun sudah ada undang-undang otonomi daerah, ketika ada perda syariah, tingkat resistensinya tuh tinggi, sehingga perlu diubah dengan nama lain. Gitu. Jadi menurut saya satu upaya yang baik dari Kopi Hangat, dari Rahman dan Rahim gitu ya, Dr. Abdul Rahman, Dr. Muhammad Rahman, Dr. Abdul Rahim, untuk terus-menerus memberikan penjelasan tentang syariah Islam ini justru hal yang sangat-sangat luar biasa kaitannya dengan human rights gitu, dan tidak identik hanya dengan hudud yang itu pun membutuhkan konsensus bernegara gitu untuk penerapannya. Tidak bisa satu individu atau satu komunitas menerapkan begitu saja ya. Dan mungkin tadi kalau kaitan Pak Dr. Abu Yahya ya mengatakan antara ada zolen und Dasein ya, antara idealita dan kenyataan. Di sini mungkin pentingnya para ulama seperti ini ulama-ulama muda kita ini menjembatani gitu masyarakat tentang pemahamannya bahwa memang akan selalu ada bainas sawabit wal mutaghayyirat. Mana hal-hal yang permanen dan baku ya, dan mana hal yang mutaghayyirat yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi ada hal yang kepastian hukum baku, tapi juga ada yang istilahnya bisa membutuhkan fleksibilitas, dan di situ kemampuan kita untuk bisa mengembangkan sehingga selalu sesuai dengan zamannya. Itu aja sekedar menambahkan. Ya luar biasa dari Dr. Sita ya, gagasannya menarik dan sangat konstruktif buat kita semuanya. Selanjutnya ini ada yang angkat tangan juga nih, Ustadz Agus Sofyan, silakan. Hadir nggak Ustadz? Ini saya kasih kesempatan nih dari Kalimantan Timur ini. Kayaknya nggak ada beliau ya. Ya silakan. Tadi hadir tadi. Ya tadi ada beliau ya. Mungkin lagi sibuk Ustaz. Ini yang ya Bapak dan Ibu sekalian. Dr. Abdurrahim mau nanggapi dulu? Ya. Atau ya silakan. Coba ya. Nah, dari Pak Sarjono yang tadi disampaikan itu gagasan beliau termasuk gagasan yang bisa kita katakan luar biasa, cukup bagus lah. Nah, terkait dengan tadi sebenarnya ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Thahir Ibnu Asyur dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Bahwa Syekh Thahir Ibnu Asyur di dalam pembahasan kita suaranya hilang. Suaranya hilang.
Tes. Sinyalnya kali Ustadz. Ya. Ini plus minusnya online ya. Sambil nunggu Pak Yai Rahmat. Sambil tunggu. Ya, Plusnya sambil kita bisa komunikasi jarak jauh dengan teman-teman. Beliau menyebutkan bahwa hukum tes sudah jelas. Tes suaranya jelas nggak? Jelas, Iya, silakan, dokter. Hilang. Sudah jelas tadi. Malah pergi, tuh ada lagi. Saya pikir terlempar tadi. Silakan, lanjut. Antum ulangi lagi loh. Ulangi lagi. Wifi saya kan bermasalah 2 hari ini gitu. Terus pakai HP. Jadi nasib di situasi kesenjangan kata Pak ini, kata Bu Yahya tadi. Oke. Jadi harapannya sebelum ini wifi ya bagus, 2 hari ini bermasalah. Oke. Jadi Syekh Muhammad Tahir Ibnu Asyur itu menyebutkan bahwa hukum di dalam Islam itu statusnya tidak sama. Jadi ada hukum yang sifatnya sebagai tujuan. Mute dong, di mute Pak Mukhtar. Udah Bu, saya udah. Ya Allah. Sabar aja deh. Kasihan ininya Dr. Rahim nanti ngulang lagi penjelasannya. Iya. Ditulis aja kali di chat. Hukum yang sifatnya sebagai di surah An-Nur itu kan ada ya ayyuhalladzina amanu la hatta tasta'nisu wa tusallimu. Janganlah kalian masuk meminta izin dan mengucapkan salam. Hukum meminta izin. Iya, kalau kelempar tuh. Ustadz nggak usah pakai video kali Ustadz, ditutup aja. Nah. Jelas suaranya? Iya. Oke. Jadi di dalam Islam itu ada hukum yang sifatnya tujuan dan ada hukum yang sifatnya sarana. Misalnya tentang perintah meminta izin ketika masuk rumah orang lain di surah An-Nur ya. Nabi SAW kemudian mengatakan innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Meminta izin itu untuk menjaga pandangan. Artinya bahwa meminta izin itu adalah sarana. Menjaga kehormatan adalah tujuan. Nah, maka sesuatu yang sifatnya sarana itu bisa berubah dari satu masa ke masa yang lain, zaman ke zaman yang lain. Sedangkan tujuan itu adalah sesuatu yang sifatnya tetap. Kalau kita bawa dalam penjelasan tadi Pak Sarjono tadi, bahwa menyampaikan harta kepada yang berhak itu tujuan. Karena itu bagian dari keadilan agama. Jadi kalau orang punya harta mencapai nisab dan wajib zakat, maka menyampaikan harta sampai kepada orang yang berhak, yaitu fakir miskin, itu adalah tujuan. Karena itu adalah keadilan. Tetapi bagaimana proses caranya, sistem akuntansinya, bagaimana cara menghitungnya, teknisnya, manajemennya, itu adalah termasuk sarana. Dan sarana itu bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Maka kalau kemudian ada rekayasa, misalnya dari sisi akuntansi, kalau kemudian misalnya dari dunia kesehatan, misalnya, atau dunia kesehatan, ya Bu Dr. Elda misalnya, membuat rekayasa-rekayasa terkait sarana penjagaan, merawat kesehatan dan seterusnya, maka itu adalah satu yang sifatnya adalah sarana. Dan sarana itu berubah dari satu zaman ke zaman, bisa berubah. Contohnya lagi misalnya tentang jihad atau khilafah, itu tujuan atau sarana sih sebenarnya? Kan selama ini ada orang yang pokoknya kalau nggak ada khilafah ya nggak ada artinya, seakan-akan orang berjuang. Atau seakan-akan kalau nggak ada jihad itu bahwa
agama ini ya orang praktek agama itu nggak sempurna, nggak ada artinya begitu. Padahal ternyata kalau kita perhatikan, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa jihad itu adalah sarana bukan tujuan. Begitu juga khilafah, kepemimpinan Islam itu adalah sarana bukan tujuan. Nah, termasuk adalah sistem pemerintahan, apakah itu dengan sistem kerajaan, sistem demokrasi, itu adalah sarana bukan tujuan. Yang terpenting adalah bahwa tujuan agama itu adalah di antara tujuan agama itu adalah sampainya hak kepada orang yang berhak. Baik itu hak individu, hak publik, atau hak yang berhubungan dengan Khalik, hak Allah Subhanahu wa taala, atau hak makhluk. Nah, ini harus kita perhatikan. Mas sistem negara apapun itu adalah sarana, bukan tujuan. Maka kemudian sering kita ini berdebat di dalam masalah sistem kenegaraan itu yang lebih Islami seperti ini. Sebenarnya itu adalah menyesuaikan situasi dan kondisi. Terkait dengan kesejahteraan itu pada hakikatnya adalah setiap individu itu mendapatkan haknya sebagai manusia untuk mendapatkan peluang kerja, peluang beraktivitas, mendapatkan hak yang menjadi hak dia. Maka sarananya bagaimana? Pengelolaan negaranya bagaimana? Kemudian apakah itu pola pasar atau pola yang lainnya? Itu adalah sarana bukan tujuan. Tujuannya adalah bagaimana setiap individu itu mendapatkan haknya, memenuhi kebutuhannya, hak-hak sebagai individu, kesejahteraannya terwujud. Jadi misalnya juga kita dalam melihat Pancasila lah, tadi ada yang tentang penjelasan Pancasila. Pancasila ini kan penerjemahannya sangat terbuka. Bagi kita sebagai seorang Muslim tentu akan menerjemahkannya dengan cara Islami. Mungkin mereka yang memiliki pemahaman yang berbeda, bahkan ateis pun akan menerjemahkannya dengan pendekatan ateis. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita bicara tentang keadilan, toleransi, kemudian kebebasan, apa yang membedakan antara keadilan dalam perspektif sekuler dengan keadilan perspektif maqasid syariah? Apa perbedaan konsep keadilan dalam pendekatan maqasid syariah dengan keadilan dalam perspektif sekulerisme? Kalau yang membedakan adalah referensi. Kalau sekulerisme itu, maka dia pendekatan sekuler. Adil dalam pengertian mereka adalah pendekatan sekuler. Pendekatannya adalah akal ansih dengan menafikan wahyu. Tapi bagi keadilan dalam perspektif Islam adalah keadilan dengan pendekatan wahyu dan pendekatan akal manusia. Jadi tidak menafikan wahyu. Jadi memang kata yang sama, satu bentuk yang sama itu bisa difahami dengan cara yang berbeda karena referensi yang berbeda. Maka di sini dalam konteks Indonesia misalnya atau dalam konteks kebijakan publik, kita pendekatan maqasid syariah itu tidak menafikan referensinya. Jadi ada hubungannya dengan referensi. Kalau Jasir Audah yang sering disebut oleh Dr. Yahya tadi, ternyata kajian maqasid syariah itu tidak bisa lepas dari yang namanya worldview, cara pandang, tasawur. Kalau bahasa mungkin teman-teman yang dulu aktif di dunia dakwah begitu, tasawur atau worldview kalau misalnya biasanya teman-teman INSIS menyebutnya. Misalnya keadilan itu bisa difahami dengan pendekatan sekuler, tapi juga bisa digunakan pendekatan Islamic worldview. Kesetaraan misalnya, itu juga bisa digunakan pendekatan sekuler, tapi juga bisa menggunakan pendekatan Islam. Yang membedakan di mana? Referensinya. Nah, itu mungkin yang sebagai tanggapan tadi ya, bahwa ada mustawabid dan mutaghayyirah sebagaimana tadi disebutkan oleh Dr. Sita. Mungkin itu Ustaz Rahman. Ya, baik. Luar biasa Dr. Rahim, penjelasannya sangat komprehensif ya. Terkait dengan hukum Islam, bahwa kita harus bisa membedakan antara tujuan dengan wasail. Ya. Tujuan itu adalah sesuatu yang statis, permanen, sementara wasail itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Itulah indahnya ajaran Islam yang menggabungkan antara rasionalitas dengan wahyu, yang menggabungkan antara keimanan kepada sawabit sekaligus keimanan adanya mutaghayyirat.
sawabit itu adalah inti ajaran Islam, sementara mutaghayirat itu adalah bagaimana Islam memberikan respon terhadap problematika masalah yang dihadapi oleh umat sepanjang zaman. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz Miswan Tahadi dari Samarinda ini. Luar biasa dari Samarinda. Gimana kabar Samarinda ini? Alhamdulillah, khair Ustaz. Baik. Ya, silakan. Singkat, padat. Iya. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Rahim dan seluruh masyayikh yang ada di sini, para peserta. Sangat menarik pembahasan ini dan saya terima kasih diangkatnya masalah ini karena memang bingkai dari kita beramal secara keseluruhan atau berislam secara spesifik itu adalah tujuan dari syariah itu sendiri. Nah, saya tertarik untuk masuk ke wilayah yang tadi sempat disinggung terkait dengan salah satunya masalah khilafah yang kemudian menimbulkan ekses yang luar biasa terhadap posisi umat Islam di Indonesia saat ini. Ya, ini harus menjadi konsen kalau menurut saya para ulama untuk mendudukkan persoalan ini pada tempat yang tepat, yang di situ aspek-aspek toleransi masuk tanpa menafikan pada berbagai pendapat yang ada. Ada fenomena di mana sebagian ustadz, dan itu menjadi referensi masyarakat, yang mohon maaf sisi makosidnya kurang diperhatikan. Lebih memperhatikan pada aspek-aspek yang itu dianggap sebagai pedoman amal secara langsung, atau boleh dikatakan orang-orang yang al-mutawaqifuna ala madzahirin nusus, bahwa khilafah itu nasnya jelas, dilalahnya juga jelas, ya, subutnya juga kokoh dan seterusnya. Yang kemudian atas dasar itu dia mengatakan bahwa ini adalah bagian dari syariah yang harus diperjuangkan, tanpa mempertimbangkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahim. Ini adalah bab wasail, bukan bab maqasid. Nah, yang ingin saya tanyakan atau kita mohon diskusi pencerahan di sini adalah bagaimana kita di tengah arus umat ya seperti ini untuk mengambil sikap, dan bagaimana supaya umat Islam itu menyatu dalam hal-hal yang memang itu masalah usul. Nah, seperti yang kita bahas ini, bahwa furuknya berbeda-beda itu sunatullah itu. Tapi dalam hal usul kita mesti menyatu. Termasuk diantaranya mana yang masuk kategori maqasid, mana yang masuk kategori wasail, mana yang usul, mana furu dan seterusnya. Mungkin diskusi di sini perlu diperluas, dan poin ini mohon pencerahan dari para satu yang di sini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambah menarik ini Ustaz Ibrahim. Pertanyaan-pertanyaannya semakin tajam ya. Baik, sebelum ditanggapi ya, saya persilahkan siapa di sini. Pak Gunawan mau berbicara dari perwakilan Bali. Ini Pak Diamo Isgolda kayaknya Yai Tony itu mungkin nulis di chat baik bicara. Oh gitu. Itu beliau ya. Kayak kata Dr. Helda, tebakan. Sing ganti-ganti nama berarti akunnya. Silahkan tuh Pak Diamu ya. Kiai Diamu. Langsung berbicara kita. Kalau masih bisa difasilitasi dengan berbicara langsung, silahkan ya. Ada saatnya kitabah dengan kitabah, ini sekarang lisan dengan lisan ini.
Ya. Ya, Eva tadi mau berbicara, silakan. Gimana Dr. Abdurrahim? Tampaknya perlu ditanggapi dulu deh dari Pak Miswan atau dari yang lain, dari yang lain. Ustadz Muzofar kayaknya mau bicara ya. Ustadz Muzofar kan? Silakan Ustadz Muzofar ya. Barangkali ingin menambahkan. Sepertinya ada kendala Ustadz Muzofar. Ya. Ya. Iya, maaf ini lagi otak-atik Ustaz. Oh gitu. Tapi suaranya ada kedengaran Ustaz. Wah, jelas. Ya. Silakan Ustaz. Pakai 2 device. Suaranya ini ya menggema ya. Yang lain dulu aja. Ya. Masih belum stabil. Ya, silakan Dr. Abdurrahim. Mungkin mau menanggapi dari Ustadz Miswan dari Samarinda. Ya. Luar biasa Ustadz Miswan. Bahwa khilafah itu kalau kita baca secara detail di dalam Al-Quran yang disebutkan kata khilafah itu kan sebenarnya maknanya bukanlah makna sistem pemerintahan sebagaimana yang kita kenal dalam sejarah Islam di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahkan bila kita rujuk di dalam perjalanan sejarah mereka, ini kan ada perkembangan sistem administrasi di dalam negara yang disebut dengan istilah khilafah. Penamaan khilafah itu kan sebenarnya berasal dari kata khalafa yang artinya menggantikan. Abu Bakar dikenal sebagai khalifah karena dia menggantikan khalifatu Rasulullah karena dia sebagai pengganti Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab disebut dengan istilah khalifati Rasulullah, pengganti dari penggantinya Rasulullah. Nanti Utsman bin Affan penggantinya Rasulullah sampai Ali dan seterusnya. Maka Umar lebih suka menyebutnya dengan istilah Amirul Mukminin. Nah, sebenarnya kalau kita juga ada sebagian kalangan Muslim yang kita temukan bahwa ketika melihat pemerintahan Islam itu melihat seakan-akan sempurna tanpa ada problem sama sekali. Mari kita coba untuk bersikap bijak dan terbuka bahwa Umar Ibn Khattab itu kan meninggalnya juga disebab karena pembunuhan, artinya ada tindakan dilakukan seseorang membunuh beliau. Kemudian juga pada masa di akhir Utsman bin Affan itu kan juga terjadi sengketa di antara umat Islam sehingga sampai pada pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan di masa Ali bin Abi Thalib ada konflik antara tentu ini karena perbedaan ijtihad antara beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan itu konflik berdarah. Artinya bahwa peristiwa itu terjadi di saat di mana semua sepakat bahwa itu adalah masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ternyata status satu negara menyandang sebagai standar sebagai menyandang dengan istilah khalifah atau pada masalah khilafah begitu, itu tidak kemudian menutup terjadinya dinamika yang terjadi juga di luar itu, di luar khilafah, di luar kepemimpinan kerajaan kah, ataupun demokrasi atau yang lainnya. Artinya bahwa apapun sistem pemerintah yang dijalankan itu akan tunduk kepada sunnatullah yang berlaku. Baik sunnatullah itu yang berdasarkan diakui oleh akal secara manusia secara umum, ataukah sunnatullah yang kemudian Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi konflik itu akan terjadi. Jadi konflik manusia itu selama manusia itu bertentangan dengan sunnatullah, maka terjadi konflik dan seterusnya. Baik dia menganut sistem apapun. Demokrasi kah,
atau kerajaan kah, atau menyebutnya dengan istilah khilafah atau apapun, kalau kemudian dalam sistem pengelolaannya itu tidak selaras dengan sunnatullah yang Allah tetapkan, atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, maka akan terjadi efek sesuai dengan sejauh mana berseberangan dengan sunnatullah yang ada. Nah, maka kalau kita sebenarnya daulah Umayyah, daulah Abbasiyah, bahkan sampai Utsmaniyah, itu kan juga terjadi pada mereka sunnatullah yang terjadi pada kepemimpinan-kepemimpinan yang lain. Jadi artinya kadang-kadang kita ini ketika membahas tema pemerintahan sistem Islam, kemudian di dalam pikiran kita akan satu kehidupan yang ideal tanpa ada problem sama sekali. Bahkan ternyata problem itu seakan-akan satu yang sakral, yang pasti dia akan bersih, akan sangat baik, manusia damai, nggak ada pencuri. Bahkan zaman Nabi itu kan ada juga pencurian, bahkan ada juga pernah terjadi pemalakan, itu di zaman Nabi, di mana Nabi hidup. Artinya bahwa bayangan-bayangan semacam itu kan seperti, kalau saya melihatnya seperti orang melihat balon. Seakan-akan balon itu benda besar, tapi di dalamnya itu ternyata kosong begitu. Kadang-kadang kita bayangin begitu. Begitu juga tentang seringkali kita itu membayangkan tentang pemerintahan Islam itu seperti bayangan imajinasi. Bahkan mungkin kalau kita coba mungkin bayangkan kembali ke zaman mereka tidak yang kita anggap ideal ya. Mungkin di masa Khulafaur Rasyidin atau di masa Umayyah atau bahkan di masa Umar ibn Abdul Aziz, mereka yang hidup di zaman itu mungkin juga mereka merasa bahwa zaman mereka bukan zaman yang ideal begitu. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah tantangan kita di zaman kita apa, solusi yang bisa kita berikan apa, yang lebih memberikan maslahat seperti apa. Itulah jawaban-jawaban agama yang bisa diberikan terhadap tantangan-tantangan ada sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka bayangan kita tentang sistem Islam ya tidak boleh keluar dari ruang lingkup di mana kita berada begitu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih penjelasan Dr. Abdul Rahim. Sebenarnya pembahasan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang ya terkait sistem ini. Karena memang dalam konteks diskursus politik Islam, memang ada juga para pemikir yang punya pemikiran harus khilafah. Ada juga begitu. Tapi ada juga arus besar ya, arus yang lain yang mengatakan bahwa yang penting itu adalah maqasidus syariah bisa tegak, apapun wasilahnya, apapun sistemnya, apapun bentuk negaranya, itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Memang di sini perdebatannya agak panjang gitu ya. Tapi memang faktanya ya sekarang ini ya umat Islam di seluruh dunia ini kan lebih mengedepankan wasilah itu, apapun bentuknya, apakah kerajaan, republik, kan daripada komunis kan mending demokrasi kan. Artinya demokrasi itu adalah sistem atau cara suksesi yang paling sesuai lah dengan ajaran Islam, saya kira begitu. Pergantian kepemimpinan yang paling relevan dengan ajaran Islam itu. Ada kedamaian di situ, damai gitu kan. Tidak sampai berdarah-darah walaupun terkadang ada korban darah juga gitu kan. Tapi itu perlu kaji lebih dalam lagi sih. Ya, oke. Nggak cukup sepertinya di Kopi Hangat ini, tapi kita perlu forum khusus ya. Kita undang yang pro dan kontranya gitu kan biar lebih komprehensif pembahasannya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, memang sih Kopi Hangat ini sebenarnya memang instrumen untuk adanya diskusi-diskusi lebih mendalam lagi gitu. Tapi memang kita itu hanya memancing aja sih. Ada Pak Handi, Ustadz. Mas Rahman. Ya. Ya Ustadz lah. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Ini Pak Handi mau berbicara nih. Silahkan. Singkat dan padat. Silakan Pak Handi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada dua guru saya santrinya Pak Ustadz Dr. Abdul Rahim dan Ustadz Dr. Abdul Rahman ini. Kebetulan beliau mengajar, kalau Abdul Rahim mengajar Bulughul Maram, kalau Pak Ustadz Abdul Rahman ini mungkin dari sarahnya Kitab Riyadhus Shalihin. Ini menarik sekali ini kajian ini para pakar banyak di sini. Saya kebetulan orang awam masalah agama Islam. Saya ini seorang peneliti, Pak. Jadi kalau kita lihat tadi saya dengar pembicaraan masalah khilafah ya. Saya sering, ini mohon maaf, mohon diluruskan ini kalau saya ada kesalahan yang masalah khilafah. Ini sejarah khilafah mungkin ya karena saya sumbernya hanya dari internet ya, tolong mungkin kalau ada kesalahan tolong diluruskan. Ini kan masalah khilafah kalau kita lihat ya sejarah sisi negatifnya ya banyak sekali untuk menekan khilafah itu seolah-olah berdarah-darah ya, seperti misalnya ketika Sayyidina Ali jadi khalifah itu terjadi perang antar umat Islam ya, yang kita sebut dengan perang Jamal yang mungkin dalam sejarah disebut fitnah pertama ya. Terus ada lagi perang Siffin. Itu kan perang antar sahabat ya, bukan orang-orang yang awam ya, para sahabat ini. Nah, setelah Bani Umayyah berkuasa juga, wah perang terus terjadi ya, bukan pembantaian di mana-mana. Nah, dan puncaknya mungkin yang itu yang disebut fitnah kedua juga ketika pergantian rejim Muawiyah ke rejim Abbasiyah. Itu menurut sejarah katanya, ini mohon dikoreksi juga ya, keluarga Umayyah itu dibantai juga soalnya balas dendam ya, balas dendam antara dulu mungkin Umayyah banyak membunuh terutama keluarga Rasulullah katanya ya. Baik. Nah, setelah itu, nah ini seolah-olah ada kesan negatif terhadap khilafah ini, mungkin itu ya. Ini yang kedua mungkin itu masalah khilafah ini kaitannya dengan pelajarannya Pak Ustadz Abdul Rahman. Jadi saya baca ini kaitannya dengan KDRT ya. Ini ada sebuah hadis yang saya galau ini membacanya. Hadisnya berbunyi seperti ini. La yus'alur rajulu fima dorobam ro'atahu. Imro'atahu mungkin ya. Jadi dari Umar, dari Nabi SAW beliau bersabda, seseorang laki-laki tidak akan ditanya tentang kenapa ia memukul istrinya. Nah ini mohon pencerahan nih. Hadis ini kok kayaknya Pak Islam membolehkan memukul wanita seperti itu. Apalagi sekarang lagi lebih panjang daripada bahas khilafah nih. Nah ini Pak Qasidnya seperti apa nih tujuan dari hadis ini? Nah itu aja. Terima kasih. Baik. Ya mungkin saya izin menanggapi Dr. Abdul Rahim ya terkait khilafah tadi. Itu bisa lebih panjang daripada bahasan khilafah, Ustaz. Iya ya. Intinya gini sih, kita melihat sejarah itu harus objektif, adil, proporsional. Memang sejarah Islam itu tidak bisa dilepaskan dari adanya konflik gitu ya. Tapi kita harus melihatnya secara komprehensif. Artinya kita bisa melakukan studi komparatif, ternyata walaupun ada konflik, ada banyak masalah, tapi sisi positifnya juga banyak. Artinya melihat sejarah itu harus menyeluruh begitu. Bukan hanya sisi adanya konflik. Memang ada konflik dalam sejarah itu, tetapi sesuatu yang positif, sesuatu yang konstruktif itu juga banyak dihasilkan oleh para pemimpin-pemimpin Islam. Ini begitu cara melihatnya gitu. Ya, karena memang sisi-sisi negatif itu ada, tetapi kita juga harus membacanya secara objektif, ya, proporsional. Memang dalam sejarah itu memang ada sisi-sisi negatif. Tapi kalau kita mau jujur, mereka telah memberikan kontribusi yang terbaik untuk peradaban dan sejarah. Dan kita bisa mengambil pelajaran iktibar dari mereka. Artinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka tidak boleh kita ulangi. Kita ambil positifnya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, al-muhafazatu alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah.
Kita menjaga, melestarikan sesuatu yang maslahat, sesuatu yang baik di masa lalu, tetapi kita juga berusaha untuk melakukan kreasi, kreativitas dalam masalah-masalah yang baru yang belum pernah ada pada zaman mereka. Artinya mereka telah menyelesaikan tugas sejarahnya. Ya, mungkin ada kekurangan, ada kelebihan, tapi kelebihannya memang lebih banyak daripada kekurangannya. Itulah peran sejarah yang dilakukan oleh semua manusia, tidak terlepas dari adanya kekurangan. Mas Itu Rahman. mungkin ya Mas begitu Rahman. ininya, jalan Mas tengahnya Rahman, begitu. sedikit dong. Ya, sedikit silakan. ya. Saya tertarik juga dengan pernyataan Pak Handi ini. Iya benar Mas Rahman, harus proporsional. Tadi juga Dr. Abdul Rahim sudah menyampaikan bahwa ya sebenarnya istilahnya what is in a name gitu. Apa sih namanya? Apa? Ma'anal asma, mau kerajaan, mau daulah, mau republik, mau monarki, monarki absolut atau monarki yang demokratis. Intinya adalah apakah keadilan ditegakkan, dan seterusnya. Dan kita melihat mungkin jangan ekstrim dari yang bahwa semua solusi ada di khilafah selesai gitu, atau sebaliknya khilafah sumber masalah. Jadi sebenarnya tadi benar Mas Rahman bahwa di masa dinasti Abbasiyah banyak kontribusinya. Di situ juga banyak mujadid agung seperti imam yang itu ya, mazhab yang 4, Imam Syafi'i dan seterusnya juga ada di masa itu. Keleluasaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Barat berhutang terhadap pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga dari dinasti Abbasiyah maupun Utsmaniyah. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, untuk hadis silahkan Dr. Abdul Rahim. Yang masalah hadis tadi ya. Itu sisipan kan Ustaz? Mungkin di iya, silakan Ustaz Muhammad. Di ruang kuliah. Itu saya katakan lebih panjang daripada bahas khilafah itu. Betul, nggak mungkin dibahas secara sepintas gitu. Iya, silakan. Saya tidak bahas itu. Kata beliau jangan dibahas gitu. Next kali tema sendiri. Oke. Itu sebenarnya jelas. Tapi mau ngomong itu Dr. Abdul Rahim, teruskan dulu. Kita nanti nyambung sedikit. Oke, saya nunggu Ustaz Muzaffar menjelaskan. Enggak. Monggo antum. Kalau saya jelaskan hadis itu panjang sekali. Panjang, panjang ya, minta ampun. Tentang keluarga Samara, Sakinah Mawaddah Rahmah, bagaimana suami yang qawwam, bagaimana istri yang taat. Panjang itu Ustaz Handi. Monggo, Ustaz Dr. Abdul Rahim biasanya lebih bisa nyingkat. Ringkas saja. Saya coba jawab secara singkat. Teori yang dipakai oleh Imam Syatibi juga dipakai oleh Muhammad Thahir Ibnu Asyur. Sederhana begini, persoalan itu dibagi ibadat atau dunia. Nah, pertanyaannya adalah urusan rumah tangga itu perkara ibadat atau perkara dunia? Termasuk mendidik anak. Kan yang istilah memukul itu kan ada disebutkan di dalam konteks rumah tangga, ada dalam konteks pendidikan anak. Pertanyaannya adalah itu terkait dunia atau terkait ibadat. Saya yakin kita semua mengatakan bahwa itu terkait dengan dunia. Muamalah, bukan termasuk ibadat. Oke. Ketika dia masuk di dalam ibadat, maka kemudian kita lihat lagi penjelasan tentang memukul itu konteksnya adalah tujuan atau sarana. Karena memang ada yang mengatakan bahwa memukul anak itu adalah atau memukul itu adalah bagian dari perkara yang nggak boleh dihilangkan dari Islam, atau dia adalah perkara yang termasuk sunnah dalam tarbiyah begitu misalnya. Maka harus kita perhatikan ketika baik itu di dalam hadis pendidikan anak atau yang lainnya, ketika berbicara tentang memukul, itu harus dilihat bahwa dalam fokus dari kata memukul itu, baik memukul anak atau yang lainnya, apakah itu maksudnya adalah tujuannya adalah sarana itu, memukul itu, ataukah tujuannya adalah penegasan
penegasan atas pentingnya satu hal tertentu. Kalau saya lebih cenderung bahwa mukul itu adalah sarana yang itu bisa berubah dari satu zaman, satu kondisi, dan itu dikenal di zaman itu, yang bahwa Nabi SAW menjelaskan itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang sarana yang dikenal pada masa itu, tentu tidak lepas dari aspek sosialnya, tapi maksudnya adalah penegasan terhadap hal tersebut. Misalnya ketika anak itu perintahkan sholat ketika dia umur 7 tahun, pukullah ketika dia misal usia 10 tahun tapi tidak mau sholat. Maksudnya adalah bukan tujuannya memukulnya, tetapi adalah penegasan atas perintah itu. Adapun mukul itu adalah sarana untuk mewujudkan penegasan itu. Dan itu bisa berubah. Bisa jadi justru satu sarana itu di satu masa itu menjadi problem ketika dipakai. Nah, tetapi memang kita dalam hadis itu tidaklah kemudian kita melihatnya zahir yang begitu, dipraktekkannya begitu. Begitu. Mungkin ini secara singkatnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya jadi ingin nyambung, Zat. Silahkan. Ya, silakan. Singkat aja, Zat, ya, karena sudah kadang di ini kan. Zat Handi, jadi itu konteksnya itu, jadi kita memahaminya, jangan ditanya suami mengapa dia memukul istrinya. Itu kalau kita memahami secara kontekstual, jadi di dalam hubungan suami istri itu ada wilayah privasi namanya. Nah, ini pada zaman Nabi, pada zaman sahabat waktu itu, di mana kita katakan bahwa Islam terterapkan secara paling paripurna, secara implementatif zaman itu. Itu soal suami mukul istri itu privasi. Tapi syaratnya itu adalah ketika kondisi situasi implementasi Islam dari berbagai aspeknya itu semua tahu bahwa ada jaminan di masyarakat itu bahwa tidak ada suami yang mukul sampai mencederai, sampai nendang, sampai banting, sampai itu. Itu sudah terjamin dari berbagai sisi. Di situ ada Nabi, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, sahabat yang dipantau itu Abu Dzar, semacam kayak gitu. Istrinya adalah Ummu Sulaim, Hafsah, Ummu Salamah, ini itu. Itu seluruh aspek. Jadi gitu. Jadi itu konteksnya. Nah, itu tidak bisa kita terapkan di masyarakat kita sekarang, di mana suami menyembelih istrinya, suami orang tua menyembelih anaknya, tidak. Jadi gitu konteksnya saja. Ya. Yang bisa kita bawa apa yang privasi yang bisa ini di zaman itu. Jadi itu intinya. Jangan ditanya dalam masalah privasi tentang suami memukul ini. Itu adalah pada zaman itu. Ada jaminan dari kondisi situasi dan pelaku anggota masyarakat dan pimpinan bahwa tidak akan ada pukulan yang melampaui batas gitu. Jadi gitu. Dan kaitannya dengan nusyus ya Ustadz ya, nusyus pembangkangan. Iya, itu nanya, tapi lebih ke sininya Ustadz. Lebih ke mengapa dalam hal apa suami nggak boleh ditanya, nggak boleh di ini itu kayak gitu. Makanya ketika hadis seperti itu kontekstual terus kita bawa konteks sekarang, tidak boleh ada buat undang-undang KDRT, susah itu. Fakta mengatakan tadi itu. Suami bunuh istrinya, orang tua bunuh anaknya. Jadi gitu. Itu suami bapak memperkosa anak putrinya. Itu zaman jahiliyah pertama nggak terjadi. Astagfirullah. Nggak ada. Jadi seorang laki-laki di zaman jahiliyah dulu nempelin perempuan itu aib sedunia. Nggak mungkin dilakukan. Bukan oleh seorang muslim. Jadi gitu. Jadi itu konteksnya gitu. Jadi ini makanya penting kita membahas tentang maqasid itu sebenarnya konteksnya di sini. Nah, kalau tentang tadi saya sebenarnya ingin cuman waktunya sudah habis. Mungkin di kesempatan lain tadi
Saya mohon maaf kalau karena tadi saya pas unduh dari peredaran ketika Dr. Abdul Rahim presentasi. Saya ngikuti waktu Buya Yahya tadi itu, sehingga saya ingin masuk ke sana sebetulnya. Tapi panjang nanti, termasuk khilafah to be continued dan lain-lain. Saya sedang terpikir mungkin di bagian saya nanti kalau disetujui. Ya, Ustaz. Ya, mungkin saya mengangkat tema tentang Ustaz Muzaffar nanti. Jadi membincang depan aja Mas Rahman. Jadi membincang jadi masuk dalam kita mundur. Membincang pemikiran aktivis gerakan Islam politik. Ya, yang beberapa poin mungkin ini bisa masuk di dalamnya. Setuju pakai banget. Panjang itu nanti. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Silakan Ya. mungkin masih ada sisa waktu bagi yang lainnya. Ada Pak Gunawan. Ya, terima kasih ya. Ya, sebenarnya waktunya udah habis, tapi Kopi Hangat itu berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada siapapun. Dua terakhir. Saya kasih dispensasi lah kepada Mas Caku dan Pak Gunawan ini. Pak Gunawan. Tapi ini ya singkat padat ya Mas Caku ya. Habis itu Pak Gunawan. Caku lama ini Caku. Enggak, Bu. Silakan. Disingkat. Insyaallah monggo. Silakan Mas Caku. Mana nih? Oh, ini malah sedang ke belakang kayaknya. Ya udah Pak Gunawan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ke pondok. Baik, saya menggarisbawahi tentang salah satu masalah yang muncul dalam sikap dan perilaku ini, nampaknya masalah point of view-nya. Saya menggarisbawahi itu aja. Cara pandangnya, persepsinya. Ketika persepsi salah, point of view-nya salah, nanti itunya salah. Salah satu contoh dalam Maqasid Syariah, ya, point of view orang memandang sarana wasilah menjadi ghoya, menjadi purpose-nya. Ini menjadi masalah besar. Ketika kita Maqasid Syariah, yang penting kan adil. Apapun jenisnya itu nggak masalah. Nah, ini bagi orang-orang yang memandang bahwa wasilah itu menjadi goyah, ini menjadi beda, bahwasanya ya harus khilafah, harus sistem kekhilafan. Nah, ini masalah pertama. Nah, ini nanti mungkin bisa dikupas lagi selanjutnya masalah-masalah yang lain. Salah satu masalah yang saya tangkap tadi adalah menjadikan wasilah atau sarana itu menjadi goyah. Tidak mampu membedakan mana wasilah, mana itu goyah. Ini salah satu masalah. Baik, salah satu masalah itu saya garis bawahi. Insya Allah sekedar pengumuman saja bahwa kita dari Pijar Insan Bangsa akan mengadakan kuliah Maqasid Syariah 5 sesi berturut-turut. Insya Allah pembicaranya Dr. Abdul Rahim sudah kita daftar. Khusus di Bali ini, tapi nanti yang lain Bali saya tanyakan. Ini pesertanya sudah ramai. Jadi insya Allah kita akan mengadakan khusus kursus singkat 5 sesi ya Ustaz Dr. Rohim, jadi nanti insya Allah kita akan buka itu di Bali. Temennya juga diajak itu dokter. Enggak beda lagi. Beda lagi nanti Bu Dokter. Insya Allah beliau sebelum Ramadan ke Bali, insya Allah kita undang. Luar biasa ke Bali semua. Baik, itu saja dari saya tadi tentang taklimat yang kedua tentang taklimat. Maqasid Syariah. Taklimat baik di taklimat di bandara taklimat itu bandara. Nah, kan pengumuman kita, pengumuman bahwa ada kursus kan gitu ya. Ya, baik, mantap. Saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Caku jadi ngomong, Mas Caku. Malah hilang. Kepental, kayaknya kepental. Waduh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, muncul. Silakan Mas Caku. Ya, usul aja Ustaz, mungkin saya nggak tahu ini udah pernah dibahas belum di Kopi Hangat, karena melihat tema sejarah dan tadi bahas konflik, bisa nggak nanti ada pembahasan tentang misalnya konflik dalam Islam itu, dalam sejarah Islam itu seperti apa konflik. Ini kan yang konflik ini orang-orang beriman lah ya, kan berbeda dengan orang-orang biasa mestinya, karena orang beriman itu punya Quran. Contoh misalnya ketika konflik Ali dengan Muawiyah itu ada satu statement yang bagus dari Hasan bin Ali ketika dia setelah selesai Ali
wafat itu kan yang memegang tampuk khilafah itu kan Hasan ya. Hasan. Kemudian Hasan memberikan kepemimpinan itu kepada Muawiyah. Nah, satu kalimat Hasan itu yang bagus begini. Hasan bilang, dulu ayah saya berkonflik dengan Muawiyah di hadapan mereka itu akhirat. Sedangkan hari ini kaum muslimin berkonflik di hadapan mereka itu dunia. Jadi justru konflik kaum muslimin saat itu malah membuat Islam itu menyebar dan bahkan kuat selama 1000 tahun lebih. Artinya justru ada konflik yang dalam konteks itu malah tidak membahayakan gitu. Justru yang terjadi ada sesuatu yang mungkin berdarah-darah, ada korban nyawa di sana. Tapi ini ada konteks yang menarik dalam ketika konfliknya itu orang-orang beriman ya. Kata Hasan tadi, di hadapan mereka itu akhirat, sedangkan hari ini kaum muslimin di hadapan mereka itu dunia. Nah, mungkin di sini saya lihat kita bisa melihat bahasan maqasid syar'i dalam konteks para pelaku pada masa itu, kenapa ini terjadi. Kadang-kadang kan yang tertulis dalam sejarah itu lebih banyak panggung depannya ya, panggung belakangnya kita nggak tahu seperti apa. Nah, ini yang konteks-konteks ini menurut saya yang menarik. Contoh misalnya dalam kasus yang lain, dalam satu kajian itu, misalnya saya ingin kembali lagi ke dalam kasus Khawarij, yang sebenarnya agak disesalkan hari ini kaum muslimin selalu mendenial tentang terorisme yang terjadi. Padahal dalam sejarah Islam, pikiran radikal itu memang ada dan ada dalam sejarah itu. Paling nggak di zaman Ali dan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu terjadi dalam sejarah itu ada. Tapi kan kita tidak sekedar melihat konflik yang terjadi, tapi bagaimana mereka para pelaku sejarah itu menyelesaikan persoalannya. Yang menarik waktu saya ikut kajian tentang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib adalah cara Ali memandang Khawarij pada saat itu. Jadi Ali itu semangatnya, kata Ali bin Abi Thalib, saya tahu, kata Ali, tapi sebelum perang nih dengan Khawarij di di Nahrawan, jauh sebelum itu Ali mengatakan, saya tahu mereka akan memerangi saya, meskipun semangat saya adalah menyelamatkan nyawa mereka. Jadi pemimpin pada saat itu melihat radikalisme yang terjadi itu bukan ingin ngebunuh, enggak, semangatnya ingin nyelamatin darah mereka, menyelamatkan nyawa mereka, meskipun Ali tahu mereka tuh mau bunuh saya. Jadi ini salah, menurut saya ini satu konsep yang menarik gitu. Kalau kita bandingin apakah semangat ini juga tertular sama para pemimpin yang ingin menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin berbau agama dan segala macam. Mungkin itu menurut saya perlu digali, kita perlu belajar tentang konteks-konteks sejarah peristiwa yang terjadi. Jadi tidak cuma panggung depannya ya, Ustaz, tapi juga apa sih di panggung belakangnya sebenarnya apa yang terjadi. Saya pikir ini para ulama lah yang lebih paham nih, yang mengkaji sirah, mengkaji Quran, hadis dan segala macam. Kalau saya kan orang awam lebih luar biasa Mas Cakung. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa Mas Cakung ya. Ustaz, dari nyambung Jaya Depok. Sebelum ditutup, Ustaz. Ya. Silakan. Enggak, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Pak Caku, Ustaz Caku. Mengingatkan tadi saya ingin sedikit komentari yang disampaikan Ustaz Andi ya, yang nyinggung tentang masalah apa yang terjadi pada masa kekhilafan para sahabat waktu itu, Khulafaur Rasyidin bahkan. Jadi fitnah bermula dari terbunuhnya Sayyidina Sayyidina Umar, karena memang beliau pintunya fitnah. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan begitu, ketika pintu itu terdobrak, memang kemudian setelah itu fitnah terjadi. Nah, jadi yang disampaikan tadi kan itu dikaitkan dengan tema khilafah. Jadi sebetulnya yang terjadi itu kita melihatnya lebih luas, Satandi ya. Jadi itu saya biasa katakan itu bagian dari fitnah kekuasaan. Jadi tidak ada fitnah di dunia ini sepanjang sejarah umat manusia
tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah kekuasaan. Kita memahaminya begini, di masa generasi terbaik, di masa kepemimpinan terbaik, terideal, itu bisa sampai terjadi fitnah sedahsyat itu. Nah, gitu. Nah, itu kan berarti mungkin, artinya bahwa kalau seandainya fitnah kekuasaan itu bisa dihindari, itu kita yakin para sahabat termulia itulah yang paling mungkin itu bisa menghindarinya. Ternyata tidak. Nah, itu panjang ya. Kalau tadi masukan Mas Jako mungkin bisa kita ini panjang pembahasannya, karena aslinya adalah justru periode masa fitnah itu kalau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu yutwa wala yurwa secara kaidah umum bagi khalayak gitu. Jadi itu kalaupun mau dikaji itu di forum yang sangat terbatas. Jadi kalau kopi hangat ini sendiri perlu diperas lagi kalau mau dibahas. Jadi diseleksi satu persatu kira-kira siapa yang ini. Bukan masalah apa, tapi ini takutnya nanti ketika kita masukkan itu menjadi sumber fitnah bagi beliau nih, penanggung jawab kopi hangat bertanggung jawab. Terpengaruh gara-gara itu. Ya, perlu jadi itu, ya, itu sangat khusus. Kalau tidak, itu kata-kata para ulama itu hal-hal yang terjadi pada masa generasi teladan itu, hal fitnah itu yutwa wala yurwa. Itu di ibarat kalau seandainya bisa dihapus dari sejarah, tulisan sejarah dihapus, tapi kan nggak mungkin. Tapi maksudnya tidak diriwayatkan secara terbuka, tapi dikaji silakan oleh para ahlinya. Nah, jadi itu lebih ke fitnah kekuasaan yang kita ambil begini ya. Yang kita ambil, dan ini yang menjadi salah satu salah satu koreksi serius dan evaluasi yang sangat mendasar pada yang mungkin nanti masuk dalam pembahasan saya dalam membincang pemikiran aktivis gerakan Islam politik, itu adalah bahwa wilayah politik kekuasaan ini adalah wilayah yang paling dahsyat fitnahnya. Bukan berarti kita udah kalau gitu kita jauhi seperti misalnya ijtihadnya Jamaah Tabligh misalnya gitu. Tidak. Tapi artinya bahwa itu artinya berarti butuh syarat prasyarat, butuh kesiapan persiapan, butuh kehati-hatian. Nggak tahu level berapa ya. Jadi hazar level tertinggi itu level berapa? Level 10? Jadi seandainya begini, kok kehati-hatian untuk masuk ke wilayah yang sangat bahaya itu ada sesuai dengan tingkat bahayanya. Level 1, 2, 3, 4, 5. Itu bahaya yang diakibatkan oleh potensi fitnah kekuasaan, politik kekuasaan itu level puncak, level 10. Rata-rata aktivis gerakan Islam politik selama ini itu prioritasnya masuk ke wilayah yang paling bahaya itu, tapi dengan kesiapan level 1, 2, maksimal 3. Jadi itu yang kita ambil di situ, bahwa bukan kita tidak masuki, yang kita tingkat hazar, tingkat kehati-hatian, tingkat kewaspadaan level tertinggi. Jadi kira-kira misalnya bahwa ini ada binatang buas level 1, 2, 3. Jadi itu kalau singa itu kira-kira kesiapan kita berapaan itu? Seperti itu. Itu yang bisa kita ambil, insya Allah. Jadi bukan kok kemudian kita tinggalkan, bukan kok kemudian kita anti khilafah seperti apa, karena pro dan anti khilafah ini kan juga nggak clear kan. Menurut yang anti itu maksudnya khilafah begini, menurut yang pro itu maksudnya khilafah lain lagi. Menurut yang di tengah gitu, itu nggak perlu kita bahas, maksudnya lain lagi. Ini kita terbiasa itu. 100 orang debat nggak pernah selesai, masing-masing punya persepsi yang nggak pernah mau. Ayo kita clearkan dulu, kita jelentrehkan dulu,
kita dudukkan dulu itu persepsi-persepsi yang melayang-layang dan liar itu. Iya, iya. Insya Allah itu. Jadi itu mudah-mudahan kita karena diskusinya kopi hangat, ya harapannya ngopinya sambil duduk. Jadi insya Allah kita terbiasa untuk mendudukkan tema-tema yang selama ini biasa liar, lari-lari kemana ke sana kemari, nggak pernah didudukkan. Barakallahu fikum, mohon maaf. Ya, terima kasih. Ustaz Rahman, sedikit Ustaz. Ya, sedikit Ustaz Rahman. Ya, panjang lagi. Gabung sebentar. Bisa nyambung lagi nanti, Ustaz. Nah, sebentar. Ya, Ini mungkin anaknya Bu Sita ini juga. Ini juga Ustaz Afwan, mungkin tadi masalah persepsi-persepsi, saya pikir bisa nggak kemudian kita mengkaji para sahabat itu sebagaimana mereka sebenarnya manusia biasa juga, meskipun mereka punya keistimewaan. Artinya sejarah-sejarah khilafah itu juga sejarah peradaban manusia, bukan sejarah malaikat. Artinya ada hal-hal yang negatif. Saya pikir ini perlu didudukan juga. Saya sepakat tadi pandangan ini. Saya khawatir karena akhirnya kita melihat contoh ya dalam misalnya kayak saya suka nonton TV itu tentang orang nanya tentang pendidikan anak tuh gimana sih segala macam, itu yang jawab itu ustaz-ustaznya seolah-olah dia berpikir zaman Nabi itu beda dengan zaman kita, seolah-olah dengan kondisi ini lebih parah dari dulu. Ini orang ngerti konteksnya atau enggak sih sebenarnya? Para sahabat itu dididik Nabi kan bukan di dalam satu ruangan hampa gitu. Mereka juga dalam kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya juga rusak gitu. Artinya kan kita paham itu sebagai manusia biasa aja, tapi mereka tetap punya keistimewaan yang harus kita hormati. Ya. Itu aja sih. Ya, terima kasih Mas Yaku ya. Ya, sebelum saya tutup, Mas Dr. Abdurrahim mau menyampaikan closing statement. Ya, silakan. Cukup Ustaz. Closing statement cukup padat, singkat padat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita berada di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam diskusi forum kopi hangat ini. Insya Allah pekan depan kita akan mengkaji tema yang tidak kalah menariknya, insya Allah. Kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.